Assalamualaikum, hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Gua Naufal, dan kalian mungkin pernah melihat bagaimana seseorang terjun payung dari sebuah pesawat, atau seseorang yang menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu, atau juga seseorang yang sedang bermain panahan. Tiga peristiwa ini terangkum pada satu kata, yaitu vektor. Ya, dan pada video kali ini gue akan menjelaskan apa itu vektor dan juga kaitannya dengan nilai-nilai keislaman. Kenapa gue milih materi vektor? Karena dari sekian banyak materi dan dari sekian banyak mahasiswa, gue kebagiannya vektor, coy. Ya, video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Al-Mukarram Bapak Bukhari Muslim MPD, yang nanti segera ada huruf D dan R di depan nama Bapak ya Pak. Saya doain Pak. Tapi matkul saya, tentu vektor yang dimaksud pada video kali ini adalah vektor dalam kacamata fisika, bukan vektor yang digunakan pada desain grafis atau vektor yang suka ngatur-ngatur di kampus. Oh, itu rektor. Beda. Vektor dalam kacamata fisika itu apa sih? Jadi, vektor adalah salah satu pengklasifikasian dari besaran, di mana besaran terbagi menjadi skalar, vektor, dan juga tensor. Apa itu skalar, apa itu vektor, dan apa itu tensor? Jadi, kalau skalar adalah sebuah besaran yang memiliki nilai. Udah, nilai aja. Dan vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Kemudian naik lagi ke tensor. Dan tensor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan arahnya ini bukan hanya pada arah 2 dimensi, akan tetapi pada arah yang 3 dimensi. Nih gue kasih contoh ya. Bedanya skalar dan juga vektor. Skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Dan salah satu contoh dari skalar adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda. Kemudian vektor, salah satu contoh dari besaran vektor adalah perpindahan. Misal, gua berangkat dari UIN, pengen ke Monas. Setelah dari Monas, gua balik lagi ke UIN. Secara pandangan skalar, atau kita lihat dari jarak tempuhnya, jarak tempuh yang gua lakukan pada perjalanan dari UIN ke Monas dan balik lagi ke UIN, sekian kilometer, ada nilainya tanpa dilihat arahnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat secara perpindahan atau pada analisis vektor, sejak gua berangkat dari UIN kemudian ke Monas dan balik lagi ke UIN, nilai perpindahan yang gua lakukan adalah 0 karena gua balik lagi ke titik awal. Ada nilainya 0 dan juga ada arahnya, yaitu kita balik lagi ke titik awal. Nah, vektor ini pertama kali dikonsepkan oleh seorang fisikawan dari Amerika Serikat bernama Josiah Willard Gibbs yang lahir pada tahun 1839 dan wafat pada tahun 1903. Vektor ini menurut gua ya lebih kepada sebuah konsep ya, bukan fenomena terperinci dari kejadian yang ada di bidang fisika. Bahkan vektor sendiri hampir digunakan dalam setiap bidang-bidang fisika. Ya karena memang vektor itu digunakan untuk hitung-hitungan secara matematis supaya nilai yang didapatkan atau hitung-hitungannya itu akurat dan juga benar, tidak rancu. Apakah itu dalam bidang mekanika kuantum, mekanika klasik, termodinamika, elektronika, listrik magnet, mekanika kuantum, semuanya dalam hitung-hitungannya pasti menggunakan vektor. Ya, yang ingin gue bahas pada video kali ini adalah sebuah kisah, di mana kisah ini bisa kita lihat di kacamata vektor itu sendiri. Oke, akan gue ceritakan kisahnya sesuai dengan matan yang diriwayatkan oleh para perawi hadisnya. Kalian bisa juga baca di sebelah sini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun. Bahwasannya ada pada zaman dahulu sebelum kita seorang laki-laki
qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang sudah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lamil ahlil ard. Akan tetapi pada suatu titik dia ingin bertaubat, maka ia mencari seseorang yang alim untuk bisa membimbingnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala rohibin fa'atahu, maka ditunjukkan kepada seorang rohib dan maka ia mendatanginya. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dan mengatakan bahwasannya dia sudah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, apakah masih bisa diterima taubatnya? Faqala, maka rahib ini berkata bahwasannya la, tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Kemudian laki-laki itu marah, laki-laki itu kecewa karena mendengar jawaban bahwasannya taubatnya tidak akan diterima. Faqatalahu, langsung dibunuh rahib itu, dan fakammala bihi mi'atan, maka genaplah 100 orang telah dia bunuh. Kita lihat ya bagaimana laki-laki ini membunuh sang rahib. Baru dikatakan tidak, dia langsung membunuh rahibnya. Artinya mungkin penyebab dari salah satu dia suka membunuh orang karena memang orangnya temperamen, dikit-dikit marah dikit bunuh orang, ngeri juga kan ya, namanya dibunuh kan nggak bisa hidup lagi. Kita lanjut ke hadisnya. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Jadi intinya dia tuh merasa menyesal terhadap apa yang dilakukannya karena sudah membunuh 100 orang, dan dia sudah membunuh 100 orang, mungkin ada catatannya kali ya. Jadi kalau misalnya bunuh ditulis satu gitu kan, mungkin ya kan ada jumlahnya soalnya. Kemudian dia mencari lagi seorang alim ulama yang mungkin masih menerima atau masih ingin membimbing taubatnya. Fadulla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Faqala, maka dia mengatakan innahu qatala mi'atan nafsin, sesungguhnya dia sudah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubah, apakah masih diterima taubatnya? Qala na'am, maka orang alim ini beda dengan jawaban sang rahib tadi. Sang rahib mungkin kaget, akan tapi seorang alim ini dengan kebijaksanaannya memahami bahwasannya innallaha wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah itu sangat luas ampunannya. Maka dikatakan bahwasannya ya, Allah masih menerima taubat seorang hamba bagaimanapun dosanya. Kemudian sang alim ini berkata kembali, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, emang siapa yang berani menghalangi, yang mau menghalangi antara dirinya dan juga dengan taubat? Artinya tidak ada yang menghalangi kita semua untuk kita bertaubat kecuali diri kita sendiri yang enggan bertaubat. Intaliq ila ardi kadza wa kadza. Kemudian sang alim berpesan kepada laki-laki itu agar pergi kepada sebuah negeri yang seperti ini. Fa inna biha unnasun ya'budunallah. Karena sesungguhnya di sana banyak orang, banyak hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka kamu ikutlah beribadah dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in, dan jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu itu negeri yang buruk, negeri yang selalu menghalangimu untuk bisa bertaubat, negeri yang selalu mengajakmu kepada kemaksiatan. Mungkin sang laki-laki ini juga sharing-sharing gitu ya sama sang alim bagaimana kondisi tempat tinggalnya, sehingga sang alim ini memberikan solusi agar dia berpindah tempat. Lanjut, fantalaqa hatta idza nasafat tariqa, dan dia pergi hingga dia menempuh setengah perjalanan. Atahul maut, dia meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatu rahmah wa malaikatul adab. Kemudian ada dua malaikat, malaikat rahmat dan juga malaikat adab yang berselisih. Faqalat malaikatul rahmah, kemudian malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Dia sudah datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Waqalat malaikatul adab, kemudian malaikat adab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum sama sekali berbuat kebaikan. Jadi sang malaikat adab membantah sang malaikat rahmah. Jadi saling rebut-rebutan. Ini laki-laki pantas masuk surga atau masuk neraka, masuk rahmat atau masuk adab. Kemudian lanjut hadisnya, fa'atahum malakum fi surati adamiyyin, maka datang seorang malaikat yang berwujud manusia, faj'aluhu bainahum. Kemudian dua malaikat itu menjadikan malaikat yang berwujud manusia ini sebagai hakim atau sebagai penengah. Faqala, maka malaikat yang berwujud manusia ini berkata, qisu ma bainal ardaini, ukurlah antara dua negeri di mana laki-laki ini banyak berbuat dosa, dan juga negeri yang dituju di mana laki-laki ini ingin bertaubat. Fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu, ke negeri manalah yang lebih dekat dari titik dia meninggal, maka dialah yang berhak untuk membawanya. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Kemudian malaikat-malaikat ini pun melakukan pengukuran. Ternyata jarak yang lebih dekat adalah jarak menuju negeri di mana laki-laki ini ingin bertaubat. Faqabadathu malaikatur rahmah. Kemudian malaikat rahmat membawanya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Imam Bukhari dan juga Muslim. Kisah ini syarat akan hikmah. Salah satunya adalah niat baik akan menghantarkan kepada akhir yang baik pula, selama dalam mengerjakan amalannya menjaga niat baik tersebut. Mari kita cermati lagi kisah tadi. Ketika malaikat melakukan pengukuran, jarak mana yang lebih dekat dari titik laki-laki itu meninggal? Apakah jarak negeri ketika dia banyak melakukan dosa atau negeri yang dia tuju untuk melakukan taubat? Setelah diukur, ternyata dia lebih dekat menuju negeri yang ia tuju untuk bertaubat. Pada peristiwa ini, malaikat melakukan pengukuran. Ada nilai di situ dan juga ada arahnya. Arahnya, apakah lebih dekat kepada negeri satu atau lebih dekat kepada negeri dua? Artinya proses pengukuran yang dilakukan oleh malaikat adalah proses pengukuran besaran vektor, yaitu perpindahan. Perpindahan yang dialami laki-laki tersebut memiliki resultan yang dijumlahkan lebih condong kepada negeri di mana ia ingin bertaubat. Kisah ini sahih, sebagaimana sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang memiliki gelar muttafaqun alaih, di mana semua hadisnya ketika kedua imam tersebut meriwayatkan sudah dijamin sahih. Hikmah lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita bisa istiqomah dalam hati kita, dalam tiap amalan kita, hingga akhir perbuatan kita, kita niatkan dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga resultan dari semua apa yang kita lakukan hingga kita menghembuskan nafas terakhir kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke awal pembahasan, vektor dan juga skalar. Apakah kita hanya menjadi skalar yang memiliki nilai dalam hidup, akan tetapi tidak punya arah yang jelas? Atau kita menjadi vektor, akan tetapi vektornya mengarah kepada hal yang negatif, sehingga semua yang kita lakukan berujung kepada kerugian kita di akhirat nanti? Bukan gue yang jawab atau bukan orang lain yang jawab, hanya diri kita yang menjawab di mana posisi kita. Jadilah seorang muslim dan juga mumin yang bagaikan vektor, memiliki nilai, arah, dan juga tujuan. Dan apa tujuan kita hidup di dunia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sekian, gua Abdurrahman Naufal Firdaus. Wassalam.